Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuralillah, salata wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita mengkaji ulang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dalam dunia ini dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya dalam usianya 2 bulan. Sepulang dari perdagangan, Abdullah mampir di rumah saudara ibunya dari kafilah An-Najjar. Karena sakit, dia menginap beberapa waktu lamanya. Akhirnya Abdullah wafat dan dimakamkan di Madinah. Saudaraku, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Betapa berat cobaan bagi seorang anak lahir ke dalam dunia ini tanpa melihat wajah ayahnya. Karena sudah dirasakan dan dialami bagaimana beratnya hidup tanpa seorang ayah, maka Rasulullah sangat mencintai anak yatim dan orang-orang yang mencintai anak yatim. Rasulullah berkata, "Ana wa kafilul yatim fil jannah, kahataini au kahadhihi min hadhihi." Apa kata Rasul? Kedudukanku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti kedua jari ini atau bagaikan ini dan ini. Subhanallah, Nabi mengisyarahkan kedua jarinya. Orang yang mengasuh anak yatim akan bersama Rasul dalam surga, bagaikan ini dan ini. Diisyarahkan pada anak jarinya, begitu dekat. Ini menggambarkan betapa pentingnya memberikan kasih sayang kepada anak yatim, memuliakan anak yatim, memperlakukannya dengan lembut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairu buyutikum baitum fihi yatimun mukramun." Nabi berkata, sebaik-baik rumah kalian, rumah di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Saudaraku, begitu mulianya anak yatim. Rasulullah menganjurkan kita untuk memuliakan dan menjaga anak yatim. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, siapa yang cinta kepada anak yatim, berarti ia telah cinta kepadaku. Siapa yang sayang kepada anak yatim, berarti ia telah sayang kepadaku. Maka adalah ia bersamaku dalam surga Allah. Begitu istimewa yang diberikan kepada anak yatim. Malah Allah mengancam umat Muhammad dengan ancaman yang begitu besar jika menyia-nyiakan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adakah engkau ketahui orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang sewenang-wenang terhadap anak yatim dan menzalimi haknya, tidak menjaga serta tidak memberikan haknya. Diancam kita dengan pendusta agama. Subhanallah, betapa mulianya anak yatim. Saudaraku, salah satu pelajaran yang bisa diambil dari keadaan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad hidup saat usia balita bersama ibunya, tanpa ditemani oleh seorang ayah. Ini menunjukkan peran seorang ibu dalam menjaga anaknya. Lihat para nabi yang hidup bersama ibunya. Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Mengajarkan kita yang bahwa ibu berperan penting dalam kehidupan anaknya. Saudaraku, setelah lahir Rasulullah disusui oleh ibunya Aminah selama 3 hari. Kemudian diserahkan pada Suwaibah untuk disusuinya. Suwaibah ini adalah budak Abu Lahab yang telah dimerdekakan pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyusui
pada Suwaibah selama beberapa hari. Di antara kebiasaan para pemuka bangsa Arab iaitu mencari ibu susuan dari pendesaan bagi anak mereka. Halimah binti Abu Dhuaib adalah wanita berikutnya yang ditakdirkan Allah Azza wa Jalla untuk menyusui Nabi Muhammad. Halimah berasal dari salah satu kafilah yang dikenal dengan wanita-wanita tukang menyusui, serta terkenal memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Rasulullah tinggal bersama Halimah selama 4 tahun, sampai terjadi sebuah peristiwa yang membuat ibu asuhnya merasa cemas dan khawatir. Ketika itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan beberapa anak lainnya. Jibril kemudian menangkapnya, melentangnya. Kemudian Jibril membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah penyakit hati." Kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Lalu dikembalikan ke dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara teman mainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlari menjumpai Halimah, memberitahukan perihal kejadian yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, tidak diragukan lagi bahawa pembersihan hati dari bagian penyakit hati merupakan persiapan dini untuk kenabian. Maka tidak bersemanyam di hatinya kecuali tauhid. Peristiwa-peristiwa masa kecilnya menunjukkan bahawa semua itu telah terbukti bahawa beliau tidak pernah berbuat dosa, meskipun hal itu sudah merata di tengah kaum beliau. Nabi hidup di tengah-tengah kaum jahiliyah, kaum pemabuk, penzina dan segala bentuk kejahatan lainnya. Tapi Nabi Muhammad senantiasa berbuat baik sesamanya. Itu menunjukkan bahawa kelak beliau akan menjadi pemimpin dan pengaruh besar bagi orang lain. Peristiwa pembelahan dada ini membuat Halimah merasa sangat khawatir atas keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Halimah segera menyerahkan kembali Nabi Muhammad ke pangkuan ibunda Aminah, meskipun Halimah sangat menyukainya. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Saudaraku seiman dan seakidah, subhanallah, kejadian yang sangat luar biasa. Saudaraku, inilah sekilas kisah Nabi lahir dalam keadaan yatim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.